Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kelas muda berbahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan untuk menuntaskan pembahasan bab 1, pembahasan tentang dhamir munfasil, dan alhamdulillah di pertemuan kali ini insyaallah kita masuk ke bab yang kedua, pembahasan tentang dhamir muttasil atau kata ganti sambung. Penjelasan kata ganti sambung dalam bahasa Arab diistilahkan dengan dhamir muttasil. Disebut kata ganti sambung karena kata-kata tersebut menggantikan penyebutan nama orang atau benda lainnya dan penulisannya disambung dengan kata atau huruf sebelumnya. Jika kata ganti pisah secara umum maknanya adalah dia, kamu, aku, dan kami atau kita, maka kata ganti sambung secara umum maknanya nya, mu, ku, dan kami atau kita. Contoh, hadza kitabu Muhammadin menjadi hadza kitabuhu. Hadza kitabu Khalidin wa Ammarin menjadi hadza kitabuhuma. Hadza kitabu Aliyin wa Zaidin wa Bilalin menjadi hadza kitabuhum. Hadza qalamu Aisyah menjadi hadza qalamuha. Hadza qalamu Fatimah wa Zainab menjadi hadza qalamuhuma. Hadza qalamu Khadijah wa Hafsah wa Safiyah menjadi hadza qalamuhunna. Kata Muhammad pada kalimat kedua tidak ditulis dan diganti dengan kata ganti hu yang artinya nya, sehingga maknanya adalah ini bukunya. Kata Khalid dan Ammar pada kalimat kedua juga tidak ditulis dan diganti dengan kata ganti huma yang artinya nya untuk ganda, mereka berdua. Sehingga maknanya adalah ini bukunya atau ini buku mereka berdua. Kata Ali, Zaid dan Bilal pada kalimat kedua juga tidak ditulis dan cukup diganti dengan kata ganti hum yang artinya nya untuk jamak atau mereka, laki-laki. Sehingga maknanya adalah ini bukunya atau ini buku mereka, laki-laki. Kata Aisyah pada kalimat kedua tidak ditulis dan diganti dengan kata ganti ha yang artinya nya untuk perempuan. Sehingga maknanya adalah ini penanya. Kata Fatimah dan Zainab pada kalimat kedua juga tidak ditulis dan diganti dengan kata ganti huma yang artinya nya untuk ganda perempuan atau mereka berdua perempuan, sehingga maknanya adalah ini penanya atau ini pena mereka berdua perempuan. Kata Khadijah, Hafsah dan Sofia pada kalimat kedua tidak ditulis dan cukup diganti dengan kata ganti hunna yang artinya nya untuk jamak perempuan atau mereka perempuan, sehingga maknanya adalah ini penanya atau ini pena mereka perempuan. Inilah fungsi dari kata ganti sambung atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan dhamir muttasil. Baik, itu secara umum ya penjelasan berkaitan dengan dhamir muttasil. Nah, adapun kalau kita terangkan secara lebih mendetail terkait dengan pola dhamir muttasil, ya masih sama, bisa kita gunakan ruas-ruas yang ada di jari tangan kita untuk menghafalkan dhamir muttasil ini. Nah, bagaimana cara menghafalkannya? Hu, huma, hum. Ha, huma, hunna. Ka, kuma, kum. Ki, kuma, kunna. I, nah. Hu, huma, hum. Ha, huma, hunna.
ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, i, nah. Nah, sama seperti dhamir munfasil, ya, untuk menghafal dhamir muttasil juga demikian. Ya, jadi hanya bedanya kalau dhamir munfasil, ya, kata ganti pisah karena penulisannya dipisah. Kalau dhamir muttasil, kata ganti sambung karena cara penulisannya disambung. Baik, ya, kita terangkan secara lebih mendetail pola dhamir muttasil. Yang pertama hu, artinya nya untuk satu orang laki-laki. Fungsi pengganti orang ketiga tunggal laki-laki. Kemudian huma, nya, dua orang laki-laki, pengganti orang ketiga ganda laki-laki. Kemudian hum, nya, tiga atau lebih orang laki-laki, pengganti orang ketiga jamak laki-laki. Ha, nya, satu orang perempuan, pengganti orang ketiga tunggal perempuan. Huma, nya, dua orang perempuan, pengganti orang ketiga ganda perempuan. Hunna, nya, tiga atau lebih orang perempuan, pengganti orang ketiga jamak perempuan. Ka, mu, satu orang laki-laki, pengganti orang kedua tunggal laki-laki. Kuma, mu, dua orang laki-laki, pengganti orang kedua ganda laki-laki. Kum, mu, tiga atau lebih orang laki-laki, pengganti orang kedua jamak laki-laki. Ki, mu, satu orang perempuan, pengganti orang kedua tunggal perempuan. Kuma, mu, dua orang perempuan, pengganti orang kedua ganda perempuan. Kunna, mu, tiga atau lebih orang perempuan, pengganti orang kedua jamak perempuan. I, ku, pengganti orang pertama tunggal laki-laki atau perempuan. Na, kami atau kita, pengganti orang pertama ganda dan jamak baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, itu secara umum, ya, penjelasan berkaitan dengan dhamir muttasil yang nanti digunakan untuk menunjukkan, ya, secara umum tentang kepemilikan dan yang sejenisnya, dan untuk, ya, pola menghafalnya, ya, sama seperti yang terdahulu menggunakan ruas-ruas yang ada di telapak tangan kita. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, i, nah. Dan ini termasuk hafalan wajib. Yang pertama adalah dhamir munfasil, dan yang kedua adalah dhamir muttasil. Dan secara umum, ya, untuk dhamir munfasil ataupun dhamir muttasil pasti akan sering terpakai. Dan bahkan kalau kita ingin bisa berbahasa Arab aktif, mau tidak mau, untuk keduanya memang, ya, harus dihafalkan. Makanya, ya, kita jadikan sebagai bagian dari yang wajib untuk dihafalkan. Baik, demikian barangkali yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.